Apakah jika Anda ingin mempelajari ilmu hipnotis itu harus menguasai yang namanya public speaking? Lantas, apa perbedaan yang mendasar antara public speaking dan ilmu hipnotis? Nah, kali ini bersama saya Mas Nuk, saya akan membahasnya kepada Anda supaya tidak tumpang tindih, tidak rancu, dan Anda mengerti perbedaan yang sangat signifikan. Oke teman-teman, silahkan teman-teman simak videonya baik-baik ya, dari awal sampai selesai. Saya akan menjelaskan detailnya kepada Anda semuanya. Oke, sebelum saya melanjutkan videonya, seperti biasa buat Anda yang sudah tergabung di kelas privat My Hipnotis, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan buat Anda yang sudah membeli e-book kita My Hipnotis, saya juga ucapkan banyak terima kasih. Semoga apa yang saya ajarkan menjadikan Anda seorang penghipnotis yang hebat dan handal. Oke, kita bahas. Saya sudah membuat catatannya supaya tepat dalam menyampaikan. Yang pertama adalah perbedaan antara public speaking dan hipnotis. Yang paling penting dan utama adalah yang pertama, cara berkomunikasinya. Dan yang kedua adalah pengaruh terhadap audiens atau orang yang diajak bicara. Ya, cara menyampaikan secara public speaking itu apa, kemudian cara menyampaikan secara hipnotis apa, kemudian pengaruhnya terhadap orang yang diajak ngomong itu seperti apa. Kita bahas pertama dulu ya teman-teman. Yang pertama adalah public speaking dulu. Tujuan utama. Nah, tujuan utama public speaking itu apa? Public speaking tujuan utamanya adalah berbicara di depan umum dengan tujuan, ya, tujuannya public speaking adalah menginformasikan, memberikan informasi, kemudian mendidik, memotivasi, atau menghibur audiens, ya. Ingat tujuannya itu. Kemudian dalam public speaking fokus utamanya itu apa? Tadi tujuannya, kemudian fokusnya apa sih di dalam public speaking? Oke. Dalam public speaking, ya, fokus utamanya adalah pada penyampaian pesan yang jelas dan efektif kepada audiens. Dalam hal ini, pembicara atau public speaker ini berusaha untuk mengkomunikasikan informasi, ide, atau pesan dengan baik. Ya, itu fokus utamanya. Kemudian, teknik yang digunakan di dalam public speaking. Oke. Pembicara atau public speaker ini menggunakan teknik-teknik berbicara yang baik. Seperti apa? Struktur berpidato atau pidato. Oke. Kemudian intonasi suaranya, biasanya para public speaker ini suaranya bisa menggelegar, ya, bisa keras, bisa lantang, gitu ya. Kemudian apa? Gestur tubuh yang lebih aktif dan kontak mata untuk mempengaruhi audiens supaya tetap menjaga perhatian audiens. Oke, bisa Anda bayangkan ya. Misalkan ada seorang pembicara atau public speaking, ya, yang berbicara di banyak audiens, banyak sekali penontonnya. Oke. Maka tujuannya tadi dengan teknik ini adalah untuk mendapatkan tetap perhatian dari audiensnya. Oke, beliau berjalan, ngomong, berjalan ke sini, ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, ini untuk tetap menjaga perhatian audiens. Kemudian cara berinteraksi di dalam public speaking. Nah, meskipun di dalam interaksi dengan audiens ini melalui respon dan pertanyaan, ya, jadi merespon tentang apa yang dilihat gitu atau dengan pertanyaan, public speaking biasanya bersifat lebih satu arah, di mana pembicara berbicara kepada audiens. Jadi lebih satu arah saja dari pembicara atau public speaker ini yang mendirect untuk menyampaikan informasi tadi atau menghibur atau tadi mengkomunikasikan tadi satu arah, gitu ya, satu arah saja dari pembicara ke audiens. Selanjutnya di dalam public speaking itu juga ada hipnotisasi, ya. Tetapi ini berbeda. Tujuan di
di dalam public speaking ini bukan untuk memasukkan audiens atau peserta ini masuk ke dalam kondisi transhipnotis, tidak ya, itu tujuannya. Malah sebaliknya, yaitu adalah mengkomunikasikan informasi, memberikan satu arah informasi ya, bukan mempengaruhinya itu satu arah gitu. Itu tentang public speaking. Nah, sekarang kita berbicara tentang hipnotis, oke? Tujuan utama hipnotis itu apa? Oke, hipnotis pada praktiknya yaitu bertujuan untuk menginduksi dalam keadaan relaksasi atau dalam keadaan transhipnotis yang mendalam. Oke. Tadi kalau misalkan Anda melihat public speaking yang ngomong, penontonnya bisa tepuk tangan, bisa tertawa, bisa bergemuruh atau macam-macam, memberikan respon reaktif. Kalau di dalam proses hipnotis berbeda. Justru sebaliknya, dibawa kondisi relaksasi, dimasukkan kondisi alam bawah sadar atau trans yang dalam, ya kan? Kemudian di mana ketika audien ini masuk di dalam kondisi alam bawah sadarnya lebih terbuka, maka sugesti atau pengaruh yang disampaikan oleh hipnoterapis ini jauh lebih masuk, gitu ya, karena di dalam alam bawah sadar. Tuh. Tujuannya. Kemudian fokus utama di dalam hipnotis itu apa? Oke, fokus utama dalam hipnotis adalah untuk mempengaruhi pikiran bawah sadar individu dengan sugesti yang dapat membantu mereka mengatasi masalah tertentu atau mencapai tujuan-tujuan tertentu. Tujuannya ya. Atau juga bisa mengatasi kebiasaan buruk atau mengatasi kecemasan. Jadi menyelesaikan internal problem dari audien, dalam hipnotis, atau bisa juga dibuat untuk hiburan. Ya, kalau dalam konteks ini hipnotis untuk hiburan, gitu ya. Kemudian teknik kita berbicara. Kalau dalam hipnotis, bagaimana tekniknya? Seorang hipnoterapis atau seorang penghipnotis ini menggunakan teknik khusus, ya, teknik khusus untuk menginduksi agar masuk ke dalam kondisi transhipnotis, seperti melakukan proses relaksasi, visualisasi, atau menggunakan teknik lainnya, pernafasan, baik itu secara translip, tidur hipnotis gitu, atau waking trance, dalam keadaan mata terbuka tapi masuk alam bawah sadar. Kemudian cara berinteraksi di dalam ilmu hipnotis atau dalam hipnotis itu sendiri adalah lebih banyak interaksi antara penghipnotis atau hipnoterapis ini dengan individu yang dihipnotis. Jadi sifatnya lebih ke individu, gitu ya. Kalau tadi public speaking kan seluruhnya nih, kan gitu ya. Kalau ini lebih ke personal, ke individu. Karena tadi mau menyelesaikan sesuatu masalah yang ada atau yang dialami oleh individu tersebut. Nah, di dalam proses hipnotis ini juga, hipnoterapis atau penghipnotis ini juga ketika berkomunikasi mendengarkan tanggapan. Misalkan mereka punya masalah, ya, bercerita kan begitu. Kalau tadi public speaking kan enggak satu arah ngomong bla 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 bla, audien mendengar gitu. Serta nanti bisa memberikan sugesti setelah memberikan masalah, dimasukkan kondisi alam bawah sadar, diberikan sugesti gitu. Kemudian selanjutnya dalam hipnotis ini ada lagi faktor selanjutnya, yaitu kepatuhan. Nah, tujuan dalam hipnotis adalah untuk menciptakan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi terhadap sugesti yang diberikan, gitu ya. Nah, kalau dalam public speaking ini, apakah audien ketika diberikan motivasi itu serta-merta mengiyakan atau patuh? Ya, belum tentu, gitu ya. Tapi kalau di dalam ilmu hipnotis, tingkat kepatuhan inilah yang menjadi goalnya. Contohnya, memberikan hipnotis untuk misalkan permainan. Nah, sugesti atau kata-kata penghipnotis atau hipnoterapis ini kan dituruti, patuh. Oke? Maka misalkan nama kamu hilang, kamu nggak bisa berdiri, kamu nggak bisa bicara, contoh-contoh seperti itu, lupa angka dan sebagainya, itu termasuk kepatuhan. Atau dalam proses hipnoterapi gitu, menyembuhkan fobia,
menyembuhkan trauma, masalah kecemasan, dan lain sebagainya, otomatis hilang seketika. Artinya audien ini patuh, gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah perbedaannya yang lebih mendasar lagi dengan public speaking, di mana tujuannya adalah komunikasi verbal. Ya, kalau public speaking ini hanya mengkomunikasikan secara verbal, yang ngomong, walaupun juga ada gesturnya tadi, tapi tujuannya mengkomunikasikan, gitu loh. Misalkan apa? Motivasi tadi, meningkatkan semangat, ya, gitu kan. Jadi mengkomunikasikan secara verbal, ngomong. Jadi perbedaan utama antara public speaking dan hipnotis adalah dalam pertama apa? Tujuan. Nah, tujuannya berbeda. Kemudian fokus komunikasinya, untuk apa sih fokusnya ini antara public speaking dan hipnotis. Kemudian selanjutnya adalah teknik yang digunakan. Oke, ini juga sangat berbeda. Kemudian tingkat interaksi antara public speaker ya atau hipnoterapis dengan audien. Tingkat interaksinya itu sangat berbeda. Nah, kemudian adalah tentang hasil yang diharapkan ya. Ini jauh berbeda. Kalau public speaking tadi memotivasi gitu ya. Artinya orang lebih paham gitu. Tapi kalau hipnotis atau hipnoterapis ini adalah menanamkan sugesti yang kuat, mendalam gitu. Nah, jadi public speaking adalah tentang komunikasi verbal kepada audiens, sedangkan hipnotis adalah tentang menciptakan transhipnotis kepada audiens untuk mempengaruhi pikiran alam bawah sadar audien atau individu. Nah, sama halnya juga ketika seorang penghipnotis ini melakukan hipnotis massal, ya, sama-sama banyak nih audiennya. Nah, itu juga kan tujuannya sama, memasukkan sugesti masuk alam bawah sadar. Oke, jadi sudah paham ya teman-teman perbedaan mendasar antara public speaking dan hipnotis. Ini berbeda, oke? Karena tujuan fokus utamanya, teknik dan lain-lain memang sangat berbeda. Ada seseorang yang bisa public speaking, mahir public speaking, belum tentu bisa hipnotis. Oke. Atau sebaliknya, orang yang mahir hipnotis juga belum tentu bisa public speaking. Nah, kenapa bisa seperti itu ya? Karena hipnotis itu kadang-kadang dilakukan tidak harus di publik, di umum, enggak. Kadang hanya individu satu orang, tidak harus di tempat publik. Ya, kalau di klinik atau di tempat di rumah gitu kan nggak ada yang tahu, cuma penghipnotis dan orang yang dihipnotis. Ini kan bisa terjadi, maka sangat berbeda. Nah, tapi bila teman-teman menguasai atau belajar keduanya, Anda seorang public speaker belajar ilmu hipnotis ya jadi lebih powerful, ya. Kekuatan kata-kata Anda ini ya langsung masuk tembus ke alam bawah sadar, jadi lebih kuat sekali. Dan sebaliknya, seorang penghipnotis ketika berbicara dengan menggunakan teknik public speaking, maka kemampuan komunikasinya juga jauh lebih hebat gitu. Nah, maka alangkah baiknya jika Anda belajar kedua-duanya. Meskipun tidak wajib ya, tergantung pilihan Anda. Mau jadi public speaker kah atau jadi penghipnotis. Gitu teman-teman. Semoga bermanfaat buat Anda semuanya. Salam hormat dari saya Mas Nuk. Sampai ketemu di video berikutnya. Buat teman-teman yang ingin belajar ilmu hipnotis, nomor WA-nya saya bentangkan di kolom video ini. Terima kasih. See you next time. Bye-bye. Salam hipnosa.